the League episode 13. Selamat datang di Top of the League episode ke-13, di mana kita kembali lagi akan membahas berbagai macam berita sepak bola dari mancanegara maupun nasional. Bersama saya Hanif Panca, bukan Pancasila tapi tetap NKRI. Indonesia tanah air. Durasi? Oke, ya, maaf. Sudah bersama saya seorang sosok entitas penunggu dari studio Akurasi TV yang semasa hidupnya dia adalah seorang pembawa acara siniar termasyhur di channel ini. Mas Emir, sudah terhubung bersama kami. Siap. Hari ini kita akan membahas berbagai macam topik sepak bola. Iya. Sudah siap? Berdua aja tapi ya. Berdua aja. Hari ini kita duo ya, karena ada sedikit permasalahan dengan Mas Emir, jadi kita berdua aja. Kenapa masalahnya di gua terus jadi berdua? Dan kita langsung lanjut ke berita pertama, di mana Persib Bandung berhasil mengunci gelar Liga 1 BRI Liga 1 di Indonesia. Mir, Persib Bandung juara deui, Mir. Kembali lagi menjadi juara back to back. Back to back. Mereka juara lagi ngopi, nobar bareng. Terus ternyata Persik gol menit akhir jadi juara. Iya. Gitu. Macam mirip Leicester dulu ya. Iya. Nontonin Hazard golin ke gawang Spurs ya. Dan ini menjadi gelar keempat Persib Bandung di era Liga 1 ini. Dan Persib berhasil mempertahankan gelar juara berturut-turut back to back ya, yang sebelumnya pernah diraih oleh Bali United 2019 ke tahun 2021-2022 tuh. Oke. Gimana nih, Mir? Emang kedua yang back to back. Dan kalau nggak salah ini Persib pertama kali juara mungkin di era setelah perserikatan, itu juara dengan format liga. Biasanya kalau tahun lalu kan juaranya formatnya pas Championship Series tuh. Nah ini Persib membuktikan kalau dengan format liga mereka juga bisa jadi juara. Dan emang musim ini mereka secara tim, secara permainan mainnya paling top juga. Jadi emang ya deserve untuk back to back. Dan mungkin musim depan kayaknya bakal ada regenerasi squad mungkin ya. Karena kan rumornya Ciro juga out dari squad. Jadi kita lihat musim depan bisa gak nih tripit berarti. Tripit ya. Iya. Hat-trick juara berarti ya. Dan fun fact nih, pelatih Bojan Hodak kembali menoreh sejarah dengan membawa Persib meraih gelar juara Liga 1 2 kali berturut-turut, Mir. 2 musim berturut-turut. Dan ini menyamai pencapaian coach jadul, coach vintage ya kan, Indra M. Thohir pada tahun 93, 94, 94, 95 tuh, Mir. Coach kedua nih, kita tahu Persib punya sejarah panjang, tapi kalau soal back to back ini baru yang kedua kali. Gimana, Mir, menurut lu, Mir? Mungkin ya itu ya, kayak Persib bisa mempertahankan konsistensi dari musim kemarin. Dan waktu itu pas sebelum Persib kan yang back to back Bali, mereka juga bisa mempertahankan timnya untuk di musim depan aja dia bisa back to back. Jadi Bojan Hodak deserve the credit ya buat bisa bawa Persib back to back. Dan mungkin musim depan juga pasti masih kandidat juara juga sih. Iya, dan ngomong-ngomong musim depan mereka udah secure direktur teknik baru ya, Jajang Nurjaman, mantan pelatih juga yang bawa Persib juara Piala Presiden 2015 tuh. Dan ya dari kepelatihan dan dari manajemen udah udah meracik bumbu-bumbu untuk next season. Mungkin selanjutnya ada pemain nih, tapi kalau ngomongin pemain, kita lihat pemain lokal Persib nih bersinar-sinar juga selain dari pemain asingnya gitu. Ciro, David Silva dan segala macamnya. Menurut lu siapa yang paling bersinar musim ini? Ya udah pasti di depan ya, David, Tyrone sama Ciro itu udah top banget di depan. Dan ada Beckham Putra juga tampil konsisten musim ini. Terus di belakang Nick Kuipers, itu dia main sangat solid musim ini dan kelihatan lah pengalamannya di Liga 1. Terus Mendoza di posisi kiper
kiper Filipina, itu dia juga salah satu kiper terbaik musim ini. Jadi semua main kompak lah, dan ada juga pemain baru lokal kayak Adam Alis, terus ada pemain-pemain lainnya juga itu bisa keep up juga sama pemain lain. Jadi overall emang secara kedalaman squad oke banget sih Persib. Depth-nya oke ya, dan juga kalau ngomongin pemain lokal yang unik nih homegrown talentnya gitu kan, pemain asli Jawa Barat ya kan, ada tadi Beckham Putra tadi kita ya, kemudian Robby Darwish, Kakang Rudianto ya kan. Gimana lu melihat tim ini memanfaatkan pemain-pemain yang memang asli dari Jawa Barat daerahnya Persib gitu? Kan katanya Jawa Barat ya Persib kan, jadi emang udah pasti pemain yang tumbuh di Jawa Barat pasti maunya main buat Persib. Betul, dan pride-nya ya Persib. Dan masih ada juga Febri Haryadi. Oh iya. Ya kan, masih ada Febri Haryadi, dia juga lokal led sih ya kan. Dan itu udah bertahun-tahun juga di Persib. Jadi kayaknya emang Persib dengan pemain apa istilahnya tuh lokal pemain lokalnya inilah, pemain lokal dari Jawa Barat ini emang bener-bener di putra daerah. Ya. Pemain putra daerahnya ini bener-bener dijaga lah agar nyaman untuk membela Persib, termasuk kayak tadi ada Kakang, terus ada Robby Darwish, itu kan juga di timnas U23 kemarin kan juga udah sempat dipanggil kan. Jadi mereka bisa bersaing juga dengan pemain-pemain Persib lainnya. Jadi emang ya well structured banget sih. Ya, dan kemenangan disambut meriah oleh supporter setia Bobotoh ya, dengan perayaan di Geraha Persib dan rencana pawai kemenangan dari stadion GBLA nih, keliling-keliling Bandung. Dan pencapaian ini memperkuat posisinya sebagai salah satu klub tersukses di Indonesia. Setuju nggak, Mir? Setuju lah. Persib dengan gelarnya dan juga mungkin dengan manajemennya itu udah top banget di Indonesia, dan terbukti bisa mengambil juara musim ini, dan seluruh pemain asingnya juga bisa dibilang perform semua. Betul. Jadi emang ini, dan sebelum menjadi juara kemarin kan juga mereka kan stabil di top 5, top 3 bahkan di beberapa musim sebelumnya. Jadi emang menunjukkan bahwa ya standar mereka di papan atas gitu kalau di liga. Papan atas, dan mungkin Asia juga mungkin Asia nanti juga, ya. Kita lihat ke depannya nih. Dan POV nih Mir, kalau lu jadi fans klub kampung lu gitu misalnya. Melihat mereka juara ya kan, huru hara segala macem, perasaan lu gimana sih? Pasti seneng sih ya. Mungkin karena gue bukan asli Jawa Barat gitu kan. Tapi kalau gue jadi orang yang dari kecil di Bandung dan gue suka bola, pasti ngelihat Persib bisa juara, ya mungkin gue ada di konvoy yang ada di TikTok itu tuh. Karena emang pasti sebagai orang daerah yang memiliki klubnya juara itu pasti rasanya beda lah dibanding kita ngidolain klub Eropa klub favorit kita juara sama klub lokal kita juara, beda sih. Beda feelingnya ya. Yang satu LDR, yang satu di kota yang sama gitu, bener-bener personal kan. Hubungannya bener-bener kerasa, bondnya kerasa banget, ikatannya. Oke, selanjutnya kita tetap di Indonesia, di mana kalau ngomongin timnas emang gak ada habisnya nih Mir ya. Kita lihat perkembangan timnas saat ini di kualifikasi Piala Dunia zona Asia, tapi masih terombang-ambing nanti lawan Cina dan Jepang ya. Lawan di Cina Jepang Juni ini. Dan ada berita yang sangat panas nih, di mana Indonesia akan melakukan bidding sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia nih, bersama 4 negara lainnya nih. Gimana Mir, menurut lo? PSSI bidding biar kita bisa main di home. Kan kalau nggak salah jadi round 4 itu sistemnya dibagi 2 grup, terus nanti grup A grup B ada mainnya di satu terpusat gitu kan. Jadi makanya bidding jadi tuan rumah. Kalau emang jadi kepilih jadi tuan rumah sih bakalan jadi ini banget sih, peluang kita lolos ke Piala Dunia itu bakal terbuka banget. Tapi kan saingannya kalau nggak salah ada Qatar, ada negara-negara Timur Tengah juga kan. Ada China, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Irak yang juga ikut bidding. Iya, tapi ya kalau menurut gue lolos dulu aja lah. Lolos dulu aja 4. Nanti kalau emang misalnya
kepilih, tapi kalau misal mainnya di GBK, karena kan di round 3 kan kemarin di GBK kita udah menang lawan Arab, menang lawan kemarin lawan Cina juga. Cina lawan siapa kemarin? Bahrain. Jadi rekor kita di GBK tuh udah cukup oke. Jadi kalau emang misalnya kita jadi tuan rumah di ronde 4 nanti, itu bakalan ngebuka peluang kita lolos lebih besar. Betul, dan saat ini Indonesia berada di peringkat keempat ya, grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Nah, untuk lolos ke putaran 4, Indonesia harus finish posisi 3 atau 4 nih. Iya. Ya, 2 laga terakhir lawan Cina sama Jepang, Mir. Ya, lawan Cina sih harusnya. Ini kan harusnya biasanya nih kalau nonton timnas sekarang, yang harusnya menang gak jadi menang, yang kita pasrah jadi menang. Yeah. Nah, ini lawan Cina ini orang udah mulai expect lagi kita bisa menang kan lawan Cina. Nah, semoga emang beneran kesampaian, karena kan kalau away lawan Jepang udah berat banget. Walaupun Jepangnya udah fix lolos, tapi ya kalau lawan Cina menang kayaknya udah aman deh round 4. Mungkin ngeluarin squad universitas kayak Jepang ya. Iya. under tuh, under 19 ya. Dan kalaupun kita lolos masuk ronde keempat nih, Mir. Iya. Dan misal kita dapat bidding di home ya kan, pasti lawan juga negara Timur Tengah nih yang aduh fisiknya mungkin kita bisa kalah nih dengan pemain-pemain kita. Tapi ada nggak sih negara yang lu pengen jangan deh, kalau bisa jangan deh gitu lawan Indo? Qatar mungkin kayak dia kemarin Piala Dunia terus menang Piala Asia. Timnas kita udah jago ya. Wah, iya. Enggak sih, tapi maksudnya kayaknya lawan siapa aja juga kayak ya udah deh gue sekarang kalau nonton timnas. Bahkan kayaknya lawan Jepang gitu maksudnya kayak lebih seru gitu kayaknya kan, karena timnya top gitu. Terus lawannya kan kalau misal kita lawan Jepang kemarin, ngelihat Endo, ngelihat pemain-pemain Eropa lain ngelawan timnas gitu. Jadi kayaknya lawan siapa aja gue suka-suka aja sih. Suka-suka aja ya. Ya. Dan ronde keempat nanti juga akan digulirkan 8-14 Oktober. Dan sampai sekarang PSSI telah memastikan bahwa Indonesia akan mengikuti tahap bidding nih. Berharap kita dapat bersaing dengan negara-negara tadi. Namun final decision tetap di AFC nih, Mir. Tetap si AFC yang bakal nentuin siapa. Dan ya kita tahu AFC ya suka ada ya, apalagi negara-negara Timur Tengah ya, begitulah ya isu-isunya. Tapi lolos dulu aja lah, round 4 kan. Nanti misi utama lolos dulu ya. Lolos dulu aja. Worst case scenario, Mir. Kalau misalnya kita gak lolos. Atau tipis-tipis lah. Posisi 4 gitu. Kalau posisi 4 kan masih lolos ya. Bisa, jadi sebenarnya masih tembus KPI gitu. KPI ya. Tapi kalau gak lolos round 4 sih lebih ke gak ada hiburan sih kayaknya ya. Maksudnya sekarang kan hiburan kita kayak timnas main buat lolos Piala Dunia nih. Tapi kalau out dari ini misalnya finish peringkat 5 gitu, berarti kan udah nggak ada event yang resmi kan. Jadi friendly match aja. Itu sih hiburannya sih menurut gua. Dan mungkin juga bisa friendly match finally lawan Malaysia nih. Kangen nih soalnya derby Melayu ya. Iya, kita mainnya sama tetangga lagi nantinya paling. Tetangga lagi nih. Oke, kita sudah bahas Indonesia. PSSI akan membidding kita nanti jadi tuan rumah ya. Semoga bisa terrealisasi dan menjadi advantage bagi kita. Nah, ngomong-ngomong soal Piala Asia, kita geser dikit ke Champions League Asianya nih, Mir. Karena baru-baru ini dapat pemenang dari AFC Champions League Elite, klub Al Saudi Al Ahli Saudi juara Liga Champions Asia berhasil mengalahkan klub Jepang Kawasaki F Frontale 2-0 di King Abdullah Sports City di Jeddah. Gimana, Mir? Nonton kan nih, Mir? Ngomong-ngomong, Mir. Nonton wawancara Firmino pakai bahasa Inggris gua. Iya, dan pemainnya emang gokil semua sih. Mendy, Mahrez, Ivan Toney. Jadi terus kalau nggak salah Firmino itu yang gue baca dia disiapinnya dia di liga nggak didaftarin, tapi didaftarinnya buat Champions League aja gitu. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, jadi emang kayaknya kan slotnya kalau di Liga Champions itu ada slot pemain asing gitu kalau nggak salah ya kan. Jadi mungkin si Firmino ini dikhususin di Champions League ini. Dan ya secara pemain sih nggak kaget sih ya. Lihat pemainnya kayak ada pemain ini kan masih top semua, jadi ya nggak kaget sih. Malah
sebenarnya yang kaget kan sebenarnya kalau nggak salah Al Nassr sampai semifinal tuh. Iya, cuman kalah sama si Kawasaki ini. Jadi sebenarnya yang lebih keren sih Kawasaki Frontale ya, bisa mengalahkan tim Cristiano Ronaldo di semifinal. Terus masuk final ya, tapi kalah lawan Al Ahly dengan materi pemain kayak gini ya udahlah sih kalau gue mah. Cukup amazing juga runnya si Kawasaki ya, karena mayoritas pemain Jepang semua. Dan strikernya itu satu doang orang Brazil gitu. Itu tipikal tim Jepang banget gitu, tapi bisa sampai final dan bisa keep up lawan pemain-pemain top buangan Eropa kan. Betul. Jadi, dan Al Ahly juga berhasil menyelesaikan Liga Champions Asia dengan rekor yang sangat impresif nih Mir ya. Rekor dari 12 menang dan 1 seri. Gak pernah kalah dia. Gak pernah kalah. Dan dia menjadi longest unbeaten streak di AFC Champions League nih. Rekor dengan 18 pertandingan. MVP-nya of course Roberto Firmino ya. Nanti lu bilang di wawancara dengan bahasa Inggris bukan bahasa Arab ya. Bukan ya. Bahasa Inggris dia lancar ya. Scouse. Ana Roberto Firmino. Dan dia menjadi MVP setelah mencetak 6 gol dan 7 assist. The real false nine nih, 7 assist gila ya. Dia menjadi sosok yang krusial dari kemenangan Al Ahly Saudi ini. Kapten juga lagi. Kapten juga ya. Dan MVP juga dan historic achievement nih. Firmino, Mahrez dan Edouard Mendy ada kesamaan nih. Apa mereka kira? Juara tunggu ya. Mahrez pernah juara. Oh iya benar juara Champions League Eropa sama Asia. Benar banget. Tiga orang yang menjadi pemain pertama yang berhasil menjuarai Liga Champions Asia dan Liga Champions Eropa. Gimana Mir? Edouard Mendy mantan Chelsea nih. Mantan lu nih Mir. Edouard Mendy di masa Chelsea juara Champions League itu emang dia top banget sih. Top banget ya. Walaupun abis itu musim depannya abis itu menurun terus dijual ke Arab, tapi dia kiper yang oke lah. Jadi ya dia salah satu kiper yang top juga, walaupun ya itu pas gue nonton dia sih gak bisa build up lah penyakit yang ini kan kiper sekarang kan gak bisa build up, dia udah langsung gak dipandang gitu. Nah Mendy nih waktu itu sih pasti Chelsea minusnya itu aja, tapi dia overall kiper yang lumayan top lah. Dan dengan juaranya Al Ahly ini secure posisi mereka untuk masuk Piala Dunia Antar Klub 2029 nanti, dan juga FIFA Intercontinental Cup tahun ini nih. Dan dengan The Saudi plan ini, dengan mereka membeli pemain-pemain Eropa Mir, membuktikan bahwa tetap bisa menang. Walaupun kelihatan kayak beli ini lagi gitu loh kayak, tapi tetap bisa menang. Mereka membuktikan nih Mir di transfer plannya si Saudi ini Mir. Iya bisa lah, karena mungkin ya itu ya udah jalan gitu ya. Semuanya sistemnya semua udah jalan, jadi pas uangnya juga banyak gak bakal habis. Jadi ya pas kedatangan pemain-pemain ini ya udah kayaknya jalan dengan sendirinya aja kan. Juga sekarang mungkin kayak siapa ya waktu itu namanya, pokoknya dia masih muda tapi datang ke Liga Saudi juga kan. Gabri Veiga. Itu Gabri Veiga. Jadi gak cuman buat pensiunan aja kayaknya udah mulai menjadi salah satu destinasi utama juga kayaknya nih Liga Saudi ini. John Duran juga ya, John Duran ya kan, John Duran, terus Laporte aja yang sebenarnya masih kayaknya oke di Eropa ini juga. Dipanggil kemarin ya Euro ya? Panggil, bahkan kan masih banyak yang reguler di timnas ya kan. Ini kayak Ivan Toney kan masih prime kan sebenarnya kan. Tapi 99 penaltinya. Penaltinya oke banget, tapi jadi udah jadi liga top juga sih jatuhnya. Dan high level lah ya, kita bisa bilang ya. Dan kita lihat nih Champions League Asia. Kemudian tadi kita ngomongin timnas potensi masuk Piala Dunia Mir. Kira-kira kapan sih kita bisa masuk Champions League Asia nih, dan mungkin juara dan bahkan mungkin jadi kompetitor tuh. Nah itu juga yang pengen gue lihat, karena kalau rekornya mungkin paling bagus Persipura ya dulu ya. Persipura itu yang di Champions League atau AFC ya? Oh yang kayak Europa League-nya. Oh iya. AFC Cup ya. Dan itu kan tapi udah lama banget kan. Mungkin yang sempet beberapa tahun lalu Persija sempet tuh kan di AFC Cup kayak Europa League-nya tuh kalau nggak salah. Tapi kayaknya
kita juga slot ke Champions League Elite-nya belum dapat nih. Belum dapet, ya. Cuman di AFC 2-nya yang setara Europa League-nya 2 kan. Jadi mungkin kalau kita bisa perform di Champions League-nya itu, Champions League 2-nya itu mungkin bakal ngenaikin koefisiennya tuh, koefisien liganya biar dapat slot di Champions League Elite. Kemarin kan Madura juga lolos ke semifinal ya. Semifinal ya kan. Jadi sebenarnya kita udah lumayan perform lah di tingkat-tingkat Asia. Masih bisa, masih ada harapan. Tapi pengen lah ngelihat siapa tim Liga 1 lolos Champions League Elite ketemu Al Ahly gitu kan. Keren sih. Seru sih kayaknya. Seru banget dan pastinya balikin penonton bola lagi ya. Bener. Kalau main di sini kan otomatis bawa pemain-pemain bintang juga kan. Kalau merekanya away ke sini. Iya, nanti diundang sama acara-acara TV gitu kan. Nyanyi-nyanyi ya kan. Minimal podcast Deddy Kobuzer. Langsung ya. Iya. Oke, gitu kalau ngomongin Champions League, kita akan oper ke Champions League tapi bukan Asia Mir. Kita naik dikit ke Eropa. Champions League Eropa di mana hasil semalam Gokil. Inter berhasil mendahului Barcelona ya dengan gol yang lebih banyak 4-3 dengan agregat 7-6 Mir. Gimana Mir? The best match? Best match. Bahkan yang kemarin bisa dibilang best match kan leg satunya mereka. Sekarang 3-3. Lebih gila lagi. Udah Inter 2-0, di comeback 3-2, udah mau lolos, bobol lagi menit terakhir. Terus secara permainan dua-duanya juga open banget. Jadi ini bisa dibilang sebenarnya harusnya finalnya ini. Harusnya ya kan? Karena kayaknya kalau ketemunya Arsenal sih di final kayaknya tensinya gak bakal setinggi ini. Tapi top banget sih pertandingan semalam. Lu gimana kalau lu ngeliatnya 2 match ini gimana? Kalau gue panas banget ya. Gimana ya? Buka dulu deh. Itu dia. Panas bro. Gila. Panas banget. Tanpa brief jujur. Gue juga gak tahu dalamnya Inter aja. Nah, ya namanya juga gimana ya. Dulu pernah juara sih 2010. Betul. Ya kan? Dan Jose Mourinho pakai pemain-pemain yang mungkin dibilang udah tua kayak Diego Milito, Samuel Eto'o, Wesley Sneijder dan Javier Zanetti gitu kan. Tapi ya new age untuk Inter Milan dan jual beli serangan kemarin. Jual beli serangan. Bener. Defense, gue kira bakal defensif tim lawan attacking tim. Ternyata dua-duanya tuh fluid banget. Betul. Transisinya apalagi kita lihat gol pertama si Barcelona kehilangan bola, kemudian Barella pressing, dapat si Marcus Thuram langsung oper ke Lautaro dan beberapa ada momen-momen yang memang wah itu menegangkan banget kan. Kayak Lamine Yamal dijatuhin gak jadi penalti, handball si Acerbi dan lain-lain. Terus di extra time Barella udah lepas half time tiba-tiba. Jadi dramanya juga ada. Ini top banget sih. Dan ini menurut gue juga karena away goal nggak ada. Kalau misalnya Inter masih ada away goal kan 3 berarti. Pasti mainnya bakal lebih main aman tuh. Beda sih tapi kayaknya. kan ini kan nggak ada away goal jadi ya tetap seri kan jatuhnya. Jadi mainnya lebih terbuka tuh. Bener-bener. Gue suka banget sih kayak apalagi Inter menang sih jadi gue suka. Betul. Gitu jadi ya tetap kita Fratesi dan man of the match-nya adalah kiper Mir, Jan Sommer. Kita lihat kalau uniknya nih Jan Sommer kalau main ngambil goal kick tuh bukan dia ngambil. Tapi backnya. Tapi si Bastoni. Mungkin kalau dibilang gak bisa build up kita gak bisa bilang kayak gitu. Cuman ketika dia disuruh jaga gawang bener-bener kiper pure itu gak ada lawan sih. Dan waktu di Bundesliga dulu juga kalau kita lihat tahun 2013 ke 2016 menjelang Euro tuh dia sama Neuer tuh ini tuh istilahnya kayak jam 1 sama jam 11 gitu. Kenapa tuh? Sama-sama di situ gitu. Nggak tahu siapa yang ke-12 gitu. Dan memang kiper juga makin tua makin jadi gitu ya. Tua-tua kelihatan jam terbangnya semalam itu save-nya Sommer. Experience-nya. Gila sih, banyak banget. Tapi itu match-nya keren banget semalam. Dua leg ini itu top banget. 7-6 gila agregatnya. Gue gak nyangka Inter bisa maksudnya nyamain gol Barca sih. Maksudnya kayak tim yang defensif bisa nyamain Barcelona yang lagi on fire banget tahun ini habis menang Copa del Rey, Supercopa, kemudian nanti La Liga, El Clasico di lawan Madrid di weekend ini. Jadi kayak wah,
semoga final bisa seseru ini. Seseru ini semoga ya. Tapi biasanya kadang-kadang lihat-lihat yang sebelum-sebelumnya final kosong. Main aman ya kan, main aman. 2-1 gitu kayak. Ya. Kalah ya. Oh iya benar. Oh yang tren ya. Yang tren ya, yang tren baju hijau tuh. Dia kayaknya udah 4 semifinal itu gak pernah lolos final lagi kan. Terakhir kayaknya yang treble kopi tuh. Yuk, terus yang treble 2015. Habis itu ke comeback sama Liverpool, kalah terus kan. Jadi emang kayaknya mentally belum siap sih. Berarti lu mental bukan bajunya ya. Mental sih, gue lebih ke mental mungkin ya. Kalau gue emang nontonnya silau sih. Jadi kayaknya stabilo sih ya, lebih ke stabilo gitu. Apalagi Lamine Yamal kan rambutnya kuning gitu kan. Udah tahu oh ini nih gitu. Ya mungkin ada kutukan bisa dibilang ada. Tapi menurut gue gue setuju juga sama lu kayak kita nggak bisa terlalu superstitious asik gitu kan. Kutukan mantan ya. Iya, kutukan mantan. Nggak bisa dibilang itu sebuah kutukan juga karena memang ya Inter pun musim ini juga lagi gila-gilanya gitu kan. Kalau kita bandingin sama Liverpool kemarin juga sama gitu kan. Kalau Jurgen Klopp lagi timnya lagi bagus-bagusnya gitu kan. Bahkan pemain sekelas Divock Origi, Wijnaldum itu lagi on fire juga pada saat itu. Jadi ya tidak bisa di 100% gara-gara bajunya hijau. Emang kayak tapi Inter udah lepas Serie A sih ya. Ya udah kayaknya sih. Udahlah. Napoli juga susah sih dikejar ya. Antonio Conte dan Lukaku setelah kehilangan Kvaratskhelia. Oke. Kalau gitu kita sudahi dulu nih semifinal pembahasan Champions League semifinal leg kedua, dan kita juga bakal update skor nanti PSG lawan Arsenal karena kita syutingnya sebelum dari match itu. Nah, dan kayaknya nggak bakal seseru tadi malam juga. Waduh, ini udah klaim nih ya. kita catat nih omongannya nih. Tapi iya sih kayaknya ya. Kayaknya sih. Maksudnya sih, gila kalau ngikutin standar yang semalam sama leg 1 sih. Kayaknya sih berat sih secara entertainment. Oke, selanjutnya ngomongin Barca, nggak bakal ada sangkut pautnya kalau kita nggak ngomongin Real Madrid, di mana mereka akan bertemu di El Clasico terakhir musim ini ya, pada tanggal 11 Mei 2025 di kandang Barca yang sementara ya di Luis Companys Olympic Stadion ya. Pertandingan ini bakal krusial Mir karena menentukan siapakah yang akan menjadi bedanya 4 poin sih. 4 poin kalau Barcelona menang berarti bedanya 7 ya, udah makin berat. Jadi ini harus menang sih Madrid kalau masih mau juara. Dan mungkin Barcelona abis kalah semalam mentalnya agak kena nih ya kan. Kena. Sementara Madrid udah istirahatnya lebih panjang buat match ini, jadi bakal menarik dan gue berharap Madrid menang karena persaingan bakal makin seru sih. Iya, dan di atas kertas emang Barca lebih unggul nih. Karena mereka dari 3 pertandingan terakhir musim ini menang semua. Termasuk kemarin yang 5-2 di Supercopa di Spanyol ya. Dan Barcelona dalam 15 pertandingan terakhir nih, itu belum terkalahkan Mir. Sementara Real Madrid baru cuma menang 4 pertandingan berturut-turut. Di atas kertas it's Barcelona all day. Menurut lo gimana? Madrid emang drop kan kemarin, menang lawan Celta Vigo kalau nggak salah, udah unggul 3-0 hampir ke comeback 3-2. Jadi emang lagi shaky banget ya. Lagi shaky banget penampilannya, tapi lu lihat tuh golnya Barcelona 9-1 di Liga musim ini. Belum kelar Liga dia udah golnya 9-1. Sementara Madrid dengan Mbappe 6-9. Ini kan jauh ya. Jadi emang Barcelona emang lagi peak-peaknya banget musim ini, dan Madrid kayaknya masih mencari formula terbaik dengan Mbappe, Vini, Bellingham di depan. Jadi gue sih pengennya tapi Madrid yang menang sih, biar seru. Walaupun kayaknya Barcelona bakal sapu bersih El Clasico musim ini sih. Kunci gelar langsung ya. Dan pemain kunci Mir, kira-kira siapa nih? Ada Lamine Yamal, lagi on fire juga. Ada Kylian Mbappe ya kan. Pencetak gol kedua terbanyak, 24 gol di bawah Lewandowski. Kalau di Madrid justru Arda Güler yang lagi lumayan naik nih. Arda Güler udah mulai nemuin tempat di starting 11. Terus di belakang Madrid tapi banyak yang cedera kan. Sama Rudiger juga akumulasi. Jadi
Ya kalau di Madrid sih pasti Valverde sama Arda Güler sih paling penting. Tapi kalau di Barca Lamine sih masih Lamine Yamal sama Frenkie De Jong lah. Frenkie De Jong ya. Udah nyaman di situ kan. Yamal dan De Jong, dan kemarin Konde dan Balde cedera ya kalau nggak salah. Konde kemarin akumulasi kalau nggak salah, jadi mungkin bisa seger nih waktu El Clasico nanti juga bareng Araujo juga. Betul. Dan El Clasico kali ini nggak hanya penting karena perebutan gelar La Liga nih, tapi juga pembuktian dua rival abadi nih. Dengan 3 pertandingan tersisa setelah El Clasico ini, laga El Clasico ini mungkin menjadi yang paling krusial untuk penentuan juara nanti nih. Arah La Liga akhir musim. Betul, karena kalau mungkin seri aja itu udah semakin enak juga sebenarnya Barcelona. Jadi kalau masih mau juara, Madrid harus menang sih. Tapi kalau Barcelona menang udah sih selesai sih harusnya. Selesai. Itu lu Madrid nih ya. Madrid lah biar seru lah. Biar seru ya. Madrid biar seru. Oke, ngomongin Madrid nih Mir. Kalau ngomong Madrid, lu fans Chelsea kan? Chelsea. Klub Liga Inggris. Kita tahu kalau pemain Madrid tuh sering beli atau ngerekrut pemain Inggris nih. David Beckham, kemudian dulu Michael Owen, dan baru-baru ini tentu saja akan ada pemain baru yang akan memperkuat Real Madrid, yaitu seorang bek kanan TAA, Trent Alexander-Arnold telah mengkonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub masa kecilnya Liverpool FC pada akhir musim ini. Dan udah here we go ke Madrid dari Fabrizio Romano. Betul ya. Ya kan Carvajal udah out nih semusim ya kan. Terus Vazquez di sosmed sih bilang udah kacau lah Vazquez. Jadi TAA pasti bakalan oke banget sih buat Madrid. Di atas kertas. Tapi kan balik lagi mungkin nanti siapa nih pelatihnya. Bisa nggak? Karena kan tren banyak yang kritik defense-nya kurang kan sebenarnya. Jadi bahkan banyak video kalau Van Dijk marah-marah pas tren out of position gitu. Jadi gimana pelatih musim depan memanfaatkan tren juga sih. Tapi ini bakalan signing yang oke dari sisi media juga. Di media bakalan makin rame kan. Kalau pemain Inggris main di luar kan hype-nya kan gila-gilaan kan kayak Bellingham. Jadi ya tren bakalan kayak Bellingham juga sih. Bisa jadi ya. Dalam pernyataannya Trent menyebutkan dia ingin mencari tantangan baru nih. Betul. Kita lihat trofinya juga pun di Liverpool udah istilahnya komplit lah. Paling gak 1 lah dari setiap trofi yang ada gitu kan. Menurut lu gimana? Apakah memang Madrid ini tantangan baru karena mungkin terseok-seok nih di La Liga dan Champions? Mungkin ini dia kan ditawarin kalau gak salah ditawarin juga kontrak tertinggi kedua mungkin di klub ya. Kontrak barunya. Tapi kan dia gak mau. Mungkin ibarat lu udah ngantor ya kan, udah dapat semua yang lu mau. Nah, tapi tetap ada kantor yang lebih firm ya kan, internasional. Ya lu tetap maunya ke situ. Nah, ini mungkin situasinya tren kayak gitu kan. Madrid ya Madrid gitu. Walaupun jaminan juara ya dalam tanda kutip tiap musim, tapi kan tetap aja gitu tim gede. Dan kalau nggak salah tren bilang dia pengen menang Ballon d'Or bahkan ya harus di Madrid kayaknya kan. Harus sih. Ya kita lihat apakah akan terjadi ya. Dan kesepakatan pribadi nih, Trent telah mencapai kesepakatan verbal untuk bergabung dengan Real Madrid. Jadi baru verbal nih ya. Tapi pasti here we go gitu kan. Dan diperkirakan dia akan menandatangani kontrak 5 tahun dan gajinya Mir 7,5 juta euro per tahun. 7,5 juta. Deserve atau overrated menurut lo? Deserve karena mungkin bek kanan terbaik di dunia sekarang, dia top 3 top 5 lah ya kan. Dan Madrid juga datanginnya free kan. Jadi ya udah tinggal dialokasiin ke gaji aja. Jadi deserve sih. Karena free juga Madrid bahkan pengen bayar supaya datangnya lebih cepat katanya. Buat klub World Cup Klub World Cup iya. Jadi kayak gimana tuh kayak udah gratis tapi masih mau bayar nih. Mendingan aja bayar sekalian gitu kan. Ini juga gara-gara klub World Cup kan jadwalnya di Juni apa Juli gitu kan. Jadinya sebenarnya nanggung kan. Kayaknya kontrak pemain biasanya kayak di akhir Juni gitu baru habis. Ya, mungkin bayar kompensasi sebulan, nggak tahu dah. Pokoknya kalau Trent ikut di klub World Cup sih bakalan rame juga kan. Rame juga ya. Dan reaksi fans nih ya, ada pro kontra pasti kan. Nah ini dia juga nih. Keputusan ini menimbulkan reaksi beragam dari supporter Liverpool. Dengan beberapa merasa kecewa dan lainnya paham nih keinginan Trent untuk mencari new challenges ya. Salah satunya Jamie Carragher nih, legenda yang juga pundit sekarang ya.
menyatakan bahwa keputusan Trent untuk gabung sama Real Madrid itu nggak mempengaruhi dia sebagai ini Liverpool, karena Liverpool akan selalu in his blood gitu. Selalu one of us kata dia. Iya. Gimana menurut lu? Tapi di sosmednya Liverpool di IG di Twitter apa di IG gitu dibandingin tuh kayak Sadio Mane pas cabut ini statement dari Liverpool legend Sadio Mane gitu kan. Sementara pas Trent cabut nggak ada statement Liverpool legend Trent Alexander-Arnold says his goodbye, nggak gitu? ada. Jadi mungkin dari treatmentnya bahkan kayak kalau nggak salah di Vogue Origi di labelin sama sosmednya Liverpool legend. Iya, tapi Liverpool legend. Trent yang udah dengan segala achievementnya gak di labelin sama akun sosmednya sendiri Liverpool legend gitu. Nah ini mungkin apa ya, sakit hati karena ini kali ya lokal scouse kali ya. Scouser dan gratis mungkin gara-gara gratis itu mungkin. Tapi kan sebenarnya cabutnya ke luar Inggris ya, bukan ke rival direct gitu. Tapi ya mungkin ada sakit hati sendiri. Tapi gue ngeliat sebagai fans netral sih ya. Paham lo berarti. Karena keluar Premier League kan cabutnya. Jadi menurut gue masih ya kayak oke lah. Kecuali kalau waktu itu gue mungkin kalau di Chelsea kasusnya beberapa tahun lalu Mason Mount kan. Itu kan gak free dibayar tapi ke MU. Nah itu yang mungkin gue jadinya lumayan kesel tuh sama Mount karena ke MU sementara dia dari kecil di Chelsea. Nah ini kan dia dari kecil di Liverpool tapi ke Madrid. Kalau Eto'o ke Everton kesel. Itu. Ini kalau lu legend gak? TAA legend gak? Of course bro, lihat trofinya. Kemudian dari dulu dari sepihik udah pakai jersey Liverpool pak. 20 tahun ya. 20 tahun, sekarang 26 tahun dari umur 6 tuh masih ngempeng, masih nete ini dia tuh. Iya, makanya. Jadi legend kan sebenarnya. Legend. Menurut gue legend sih. TAA ini apalagi kalau menurut gue orang bakal appreciate dia setelah mungkin dia cabut gitu. Ketika udah main di Madrid nanti mungkin bakal orang lebih appreciate dia bahwa dia scouser, dia pernah main di Liverpool gitu sih. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke segmen pro dan kontra di mana kita akan disuguhi, akan dicekoki pernyataan-pernyataan seputar dunia sepak bola beberapa pekan terakhir. Let's go. Yang pertama, Simone Inzaghi layak dikategorikan pelatih top dunia. Nah tuh gimana? Simon gak tuh? Iya. Pro dong. Pro ya. Karena of course udah juara Serie A, kemudian 2 kali final di Champions League. Menurut gua elite is the name, elite is the gelar untuk si Simone Inzaghi ya. Dan kita lihat juga dia sedikit merevolusionarisasi, bener gak tuh ya? Permainan Inter Milan yang tadinya kita bisa lihat pemain-pemain kayak Xavier Taider, Biabiani, Nagatomo, kemudian disulap jadi pemain kayak Lautaro Martinez yang jadi jago, kemudian Marcus Thuram dan suara gue habis gitu kan. Bastoni dan kemudian ada pemain mudanya Jan Aurel Bisek gitu kan. Menurut gue kayak dia elit ya. Dia elit dan terbukti dari dia megang Inter selama ini beberapa tahun terakhir ke belakang. Kalau lu gimana Mir? Boleh sama nggak? Boleh sama? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita lihat menang UCL nggak nih? Oke, kan? Itu lu di situ ya kunciannya. Menang UCL nggak nih? Jadi belum. Menang UCL dulu karena di Liga dia udah beberapa kali kan bawa juara, tapi UCL kan belum, baru final. Jadi kita lihat abis UCL nih, udah kalau udah UCL mungkin baru masuk lah jajaran ini. Oke, UCL berarti kuncian lu ya. Betul, UCL. Oke, selanjutnya. Trent Alexander-Arnold akan menjadi the next Michael Owen di Real Madrid. Mir. Oke, the next Michael Owen berarti kan mungkin di labelin dari Liverpool, di Liverpoolnya top, di Madridnya flop. Yes. Nah ini gue kontra karena ngelihat tren secara histori cedera kayak juga nggak ini kan. Owen kan kalau nggak salah karena cedera juga tuh di Madrid. Jadi menurut gue dia bakal sukses di Madrid. Tergantung pelatihnya juga siapa, tapi dia kan tipe mainnya unik ya. Kalau Owen kan striker kalau nggak golin ya udah selesai. Kalau Owen kalau Trent dia kan back ya kan, back dengan crossingnya. Jadi ya menurut gue sih nggak bakal separah Michael Owen sih. Jadi dia bakal sukses di Madrid. Si on top. Berarti gue kontra ya. Gue pro ya. Iya lu pro. Gue pro karena dia injury prone.
Jujur. Dia injury prone. Oke. Yeah. Walaupun nggak yang injury banget gitu kayak pemain-pemain lain, tapi dia menurut yang gue lihat gitu ya, dia cedera di waktu-waktu yang mungkin Liverpool butuh dia waktu itu. Karena kemarin sempat Conor Bradley yang main ya kan, dan Conor Bradley juga bisa mengisi pos dia. Dan di Madrid kita tahu beberapa musim kebelakang ketika ada yang cedera langsung seok-seok. Apalagi dia bakal jadi pemain krusial gitu kan. Dan kalau pengen nggak cedera juga, tadi lu bilang sempat ada dikritik dia nggak bisa defend. Kalaupun dia ditarik ke midfield, Madrid butuh bek kanan lagi. Jadi kayak dilema, malah lebih ke dilema sih, bukan kayak bakal flop gitu ya kayak Michael Owen, tapi lebih kayak dilema untuk Real Madrid sih, bikin pusing manajemen Real Madrid sih. Tergantung pelatih berarti ya. Betul. Mau pakai tren nanti perannya kayak apa nih? Ya, apakah di midfield ya kan long ball atau apa lebih di kanan? Di defense-nya. Nah, itu dia. Tapi butuhnya sih kanan ya kalau Madrid sekarang ya. Iya, tapi ya kan sekarang inverted kan. Iya, sistemnya kan inverted. Mungkin di invertedin. Invertedin aja. Kata tuh. Rodrigo kali ya bek kanan ya. Iya. Oke, next. Setelah Bali dan Persib juara back to back, Liga 1 mulai memiliki tren juara bertahan akan diunggulkan setiap musimnya. Juara bertahan diunggulkan setiap musimnya. Oke, gue pro karena mungkin gue ngelihat situasinya musim depan Persib masih bakal diunggulin sih. Dan kayaknya secara komposisi pemain Persib masih top. Jadi untuk sekarang nih dari POV-nya gue ngeliat musim depan ya. Jadi gue ngeliat sih Persib masih juara. Jadi terus Bali kan sempat juara juga dengan materi yang hampir sama kan. Jadi kalau materinya masih sama dan tambah-tambah dikit lagi sih, jadi bakal jadi kandidat utama lah. Jadi gue pro. Lu pro ya? Berarti gue kontra. Karena ini personal sih. Personal. Gue lebih suka kalau juara beda-beda tiap tahun. Karena lebih seru. Kayak kemarin PSM tiba-tiba juara. Terus minggu depan ya lagi. Musim depannya Persib. Jadi gak Farmers League ya kesannya. Iya, jadi kayak kita lihat Premier League. City lagi. Kita lihat Perancis PSG lagi. Gue pengen lihat kayak yang kita kompetitif. Pengen liga yang kompetitif gitu. Tapi lebih ke subjektif aja. Karena di Liga 1 every match is big match. Nah itu dia. Jadi semua ada peluang untuk juara sebenarnya. Kan PSKC Cimahi versus PSCS Cilacap tuh derby Mir. Betul. Jadi menurut gua harus beda-beda tiap tahun karena apa ya? Mungkin personal juga sih. Kayak pengen lihat sini juara. Variatif ya. Iya, variatif gitu. Jadi enggak mungkin dominasi Persib bakal terjadi lagi, tapi kalau bisa tim-tim lain juga step up dengan transfernya, dengan pemain mudanya dan manajemennya gitu kan. Ya, dan itu dia segmen pro kontra dari kita hari ini episode ke-13 sekaligus menutup jumpa kita di Top of the League dan sampai jumpa di episode Top of the League ke-14 selanjutnya. 14 Cicarito berarti ya. Betul, Asnawi dan Andre Surle. Oke. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen dan subscribe.